Ada piala juara 1 tilawah putri, ada juara 2 untuk tahfiz juz amma putri, ini Kak Nadia, dan ada juara 3 untuk dai cilik putra Bang Faiz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak anak-anak muslim yang tidak mengetahui nama-nama Nabi Muhammad dan nama-nama pahlawannya. Mereka tidak mengetahui nama keluarga Nabi Muhammad. Justru mereka lebih mengetahui nama keluarga artis, apalagi artis idolanya. Mereka lebih mengetahui nama tokoh film kartun. Jadinya mereka tidak bisa membedakan mana yang harus menjadi tuntunan dan mana yang harus menjadi tontonan. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak bisa membedakan orang yang baik dan mana orang yang jahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istawna fa anta lahu tasadda. Luar biasa ini anak-anak kita SD Islam Hang Tuah ya. Pinter tilawah, pinter hafalan tahfiz Al-Qur'annya, bisa menjadi dai cilik dengan segudang prestasi yang sudah dicapai. Jadi bentuk-bentuk pengembangannya itu sudah diajarkan dari program-program yang ada di sekolah dan diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan perlombaan yang ada di berbagai tingkatan ya Bu ya. Lutfia sudah sampai tingkat kota ya. Yang bertiga ini nanti mungkin akan tingkat kota, Pak. Tingkat kota ya, mewakili yang kemarin Pak itu ya. Masya Allah, luar biasa. Merah Putih Corner, inspirasi di setiap cerita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Merah Putih Corner, inspirasi di setiap cerita. Saya Jogi Swaduon. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, para peserta didik dari SD Islam Hang Tuah Batam yang sudah menorehkan banyak prestasi. Selamat pagi, assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan yang kedua itu hadir guru pendidikan agama Islam di SD Islam Hang Tuah Batam, Ibu Samsidar SAG, benar Bu ya? SPDI, maaf. Baik, jadi selamat datang Bu, terima kasih sudah hadir ke studio kami. Kita langsung saja kepada Bu Samsidar. Bu, bisa diceritakan lebih detail program ekstrakurikuler keagamaan apa saja yang ada di SD Islam Hang Tuah Batam dan bagaimana sejarah awal dibentuknya program-program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ekstrakurikuler yang ada di SD Islam Hang Tuah ini tahun ini ya Pak ada 4. Ada futsal, ada tapak suci, ada tari dan ada tilawah. Dan untuk ekstrakurikuler keagamaan ini hanya tilawah, yang mana tilawah ini diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah bisa membaca Al-Quran. Dan pembelajaran agama ini paling utama di SD Islam Hang Tuah ini dalam pembelajaran intrakurikuler Pak. Nah, seperti contoh pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pendidikan agama Islam ini mencakup 5 elemen di dalamnya. Yang pertama ada Al-Quran hadis, ada akidah, ada akhlak, dan fikih, dan sejarah peradaban Islam. Nah, yang kedua pembelajaran mata pelajaran
tahfiz juz 30. Nah, juz 30 ini anak-anak yang sudah hafal juz 30 akan diberi sertifikat melalui program simaan. Simaan. Selanjutnya mungkin pembelajaran Iqra Imla untuk kelas 1 dan 2 dan Al-Qur'an dan Imla untuk kelas 2 sampai kelas 6. Ada juga mungkin tambahan pembelajaran MDTA Pak. MDTA ini pembelajarannya di dalamnya itu ada 7 mata pelajaran. Yang pertama Al-Qur'an, hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah peradaban Islam dan bahasa Arab. Mungkin itu. Baik, jadi tidak hanya kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung program keagamaan di sekolah, tapi ada kegiatan intrakurikulernya ya. Jadi di ekstrakurikuler tadi memang ada 4, tapi dari 4 tadi ada yang keagamaannya tilawah, namun dikembangkan melalui program-program intrakurikuler dan ada kurikulum MDTA sehingga memaksimalkan potensi-potensi anak di bidang keagamaan. Baik, kita coba kenalan dulu nih dengan adik-adik kita gitu ya. Jadi yang pertama ada siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Lutfia Anissa Wantari. Lutfia, biasa dipanggil siapa? Lutfia. Oke, Lutfia kelas berapa? Saya kelas 6A. Kelas 6A. Oke, adik Lutfia. Yang selanjutnya nih ada abang siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Afazi Kamsa. Biasa dipanggil Faiz. Saya kelasnya 6A. Kelas 6A. Satu kelas nih sama Lutfia dong. Oh iya, jadi ada Kak Lutfia, ada Bang Faiz. Selanjutnya yang terakhir nih yang paling kecil, siapa namanya nih? Nadia Farah Zahrin. Kelas berapa Nadia? Kelas 5A. Kelas 5A. Nah, untuk Lutfia gitu, dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Samsidar tadi, di SD Islam Hang Tuah itu program apa sih ekstrakurikuler yang menurut Lutfia itu yang paling disukai? Kalau menurut saya pribadi, ekstrakurikuler yang paling saya sukai itu ekskul tilawah. Karena tilawah juga merupakan bakat saya. Jadi ketika saya mengikuti ekskul tilawah ini, saya merasa lebih nyaman gitu, kayak enak, dan itu juga bisa menambah pengetahuan tentang tilawah saya dan menambah juga pengetahuan saya tentang Al-Qur'an. Jadi saya bisa tahu kalau irama tilawah itu ada banyak, seperti ada bayati, hijaz, nahawan dan lain-lain. Oke, luar biasa nih. Jadi tilawah itu merupakan passionnya si Lutfia ya. Cita-citanya menjadi Korea, jadi Korea ya. Masya Allah. Baik, untuk Bang Faiz sendiri apa ekskul yang paling disukai? Tilawah juga. Oke. Karena dengan tilawah saya bisa meningkatkan suara saya, dan saya juga bisa tahu nada-nada yang ada di tilawah. Dan saya bercita-cita ingin menjadi dokter yang berbasis tilawah. Masya Allah, luar biasa. Semoga bisa tercapai ya cita-citanya Faiz ya. Nah, untuk Nadia sendiri apa ekskul yang paling digemarin Nadia? Tahfiz. Kenapa tuh Nadia? Karena biar bisa menghafalkan Al-Qur'an dan bisa memberi mahkota kepada kedua orang tua. Masya Allah, bisa memberikan mahkota kepada orang tua. Baik, luar biasa anak-anak kita Bu Samsidar. Baik, cita-citanya luar biasa ya. Semoga terkabul ya cita-citanya. Baik, menurut Bu Samsidar sendiri bagaimana konsep pengembangan yang diterapkan agar ekstrakurikuler keagamaan yang sudah diperoleh oleh anak-anak ini bisa terus relevan dan menarik bagi siswa? Jadi yang dilakukan sekolah ini konsepnya ya Pak ya. Yang pertama mungkin mencari guru ekstrakurikuler yang profesional. Nah, jadi guru-guru yang kompetensi dan memiliki minat keagamaan dalam membimbing anak-anak kita. Yang kedua mungkin membuat program-program dan target capaian. Dengan target tadi bisa dikembangkan lagi. Dan yang selanjutnya adalah mungkin pemanfaatan teknologi sekarang kan ya Pak. Fasilitas yang ada di sekolah kita mungkin, dan kerjasama orang tua juga itu perlu juga. Orang tua ya. Jadi dikembangkan melalui kolaborasi Bu ya. Jadi kerjasama dengan orang tua juga agar apa-apa yang menjadi passionnya mereka, cita-citanya mereka ini bisa linier dengan kita didukung dengan orang tua. Jadi orang tua di rumah, orang tua di sekolah bersatu padu untuk bagaimana anak kita ini bisa sama-sama mencapai tujuannya. Baik, kita kembali ke anak-anak. Nah, ini Lutfia.
menurut Lutfia sendiri apa sih manfaat yang paling terasa setelah mengikuti eskul keagamaan, terutama tadi mungkin senangnya tilawah ya gitu ya kan. Jadi apa ada perubahan dalam sikap atau kebiasaan sehari-hari? Untuk perubahan dan sikap kebiasaan saya ya dalam manfaat ekstrakurikuler tilawah ini, saya jadi bisa lebih berani dan percaya diri untuk mengikuti lomba-lomba tilawah dan bersaing dengan orang-orang di luar sana. Saya karena mengikuti eskul tilawah ini jadi lebih berani dan percaya diri, serta insya Allah saya bisa menggapai cita-cita saya untuk menjadi qari'ah dan ustazah. Masya Allah, amin amin amin. Nah kalau untuk Faiz sendiri gimana nih Faiz? Tilawah itu bisa mengajarkan saya berani kepada orang dan saya percaya diri. Saya bisa mengikuti kompetisi tilawah dalam bidang Al-Quran. Nah ini nih yang paling kecil, Nadia. Tahfiz. Apa hasil tahfiz di kehidupan sehari-harinya Nadia? Saya lebih percaya diri dan saya bisa ikut lomba-lomba. Lomba-lomba ya, terutama yang di bidang tahfiz ya. Kalau untuk apa namanya Nadia sendiri sudah hafiz berapa juz nih? Atau sudah juz berapa? Saya sudah juz 5 gara-gara mengerjakan itu. Oh sudah juz 5 ya? Atau 5 juz atau juz 5? 5 juz. 5 juz? Juz berapa aja itu Nadia? Juz ke-30 ya. Juz 30. Juz 30. Terus? 1 juz 2 juz 3. Masya Allah luar biasa ini Nadia ini ya. Hebat ya Bu anak-anaknya ya. Bu, jadi gimana sih cara sekolah memastikan bahwa program ini nggak hanya sekedar kegiatan, namun juga memberikan manfaat nyata bagi pembentukan karakter dan pemahaman agama siswa? Jadi sekolah melakukan mungkin evaluasi Pak, evaluasi secara menyeluruh, melibatkan anak secara aktif, ada umpan balik mungkin, Ada umpan balik, ya. balik dari siswa dan orang tua, serta keterlibatan komunitas atau mitra dalam mendukung semuanya. Oke. Dan ada juga terakhir ya yang mengikuti lomba kan? Mengikuti lomba ini Pak, ini manfaatnya. Oh, ini manfaatnya ya. Mengikuti lomba dengan lomba tadi, anak tadi bisa percaya diri. Iya, Tampil iya. di depan yang biasanya mungkin malu-malu, sekarang alhamdulillah sudah berani tampil. Luar biasa. Jadi dari hasil ekstrakurikuler pembinaan di sekolah itu sudah banyak prestasi. Ini salah satunya menang lomba kemarin kegiatan apa nih namanya? Pentas seni. Pentas PAI ya. Jadi untuk Lutfia juara apa nih Lutfia? Alhamdulillah dapat juara 1 tilawah putri. Juara 1 tilawah putri ya. Selain juara 1 tilawah putri sebelumnya sudah pernah menang-menang lomba apa aja nih Lutfia? Sudah pernah menang lomba MTQ tingkat kecamatan, juara 1 juga, alhamdulillah naik kota. Naik ke kota. Lalu juga pernah lomba tilawah di kecamatan, alhamdulillah dapat harapan 1. Oh, harapan 1 di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, semoga semakin tambah prestasinya semakin semangat ya dengan adanya capaian-capaian seperti ini. Untuk Bang Faiz sendiri kemarin di pentas pendidikan agama Islam berhasil juara apa nih Bang? Alhamdulillah berhasil juara 3 di Dai Cilik Putra. Dai Cilik Putra, apa tuh bentuk kegiatan Dai Ciliknya? Dai Cilik Putra itu kita menyampaikan hal-hal untuk memotivasi orang-orang yang ada di depan kita. Orang-orang diri motivasi ya. Jadi kita belajar untuk menyampaikan hal yang kita tahu kepada orang-orang lain dalam rangka memberikan motivasi ya, begitu ya. Jadi juara 3 putra untuk kategori Dai Cilik. Wah, luar biasa nih Bang Faiz nih. Jadi senangnya tilawah tapi punya potensi juga untuk menjadi Dai Cilik ya. Luar biasa. Nah, untuk Kak Nadia sendiri nih, menang apa kemarin di kegiatan pentas PAI? Menang tahfiz. Tahfiz. Juara berapa tuh Kak Nadia? Juara 2. Juara 2, alhamdulillah. Itu gimana kegiatan-kegiatannya kemarin itu? Lombanya dalam bentuk apa tahfiznya itu? Menghafal ya, surat atau apa juz keberapa itu? Juz 30 ya yang diuji ya, berhasil juara. Selain itu apalagi Nadia pernah juara apa lagi? Juara 2 hadroh. Hadroh. Oh, bisa main hadroh juga. Ya, luar biasa. Ada kegiatan hadroh juga ya Bu ya? Ada di kemarin lomba ya. Iya, lomba kegiatan hadroh. Kalau Bang Faiz ada juara apa lagi? Baru sekarang, alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Jadi ini siswa-siswi berprestasi kita di SD Islam Hang Tuah yang sudah memiliki banyak capaian prestasi, sehingga selain membanggakan
orang tua, membanggakan sekolah, Sekolah. terutama diri sendiri juga pasti bangga Iya, dong ya bangga atas dong. hasil dan Iya. usaha yang sudah dicapai Kan. begitu. Baik, Bu Ida, kira-kira menurut Ibu apa saja sih yang menjadi tantangan terbesar dalam mengelola dan mengembangkan ekstrakurikuler keagamaan dan bagaimana kira-kira solusinya? Untuk program-program yang ada di SD Islam Hang Tuah Pak, mungkin menurut saya tidak ada tantangan yang terbesar karena sudah terprogram dengan baik. Sudah setiap program yang ada sudah ditentukan visinya masing-masing, koordinator masing-masing. Contoh misalnya ekstrakurikuler ini diberikan kepada Bu Sophia, PIC-nya adalah Bu Sophia. Nah, Bu Sophia ini yang mengatur semua skemanya, programnya apa dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak ada yang tantangan yang terbesar. Mungkin kalau ada mungkin kita evaluasi, refleksi, mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Masya Allah, jadi program yang sudah dibuat ini sudah tersusun rapi sehingga mungkin kendala yang dihadapi sangat minim ya, Iya, karena memang sudah terencana dan tersistem dengan baik. Nah, ini untuk adik-adik, kira-kira perasaan saat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti perlombaan, mengikuti eskul, itu apa sih yang menurut kalian paling menyenangkan dan perlu ditingkatkan dalam kedepannya gitu? Menurut Lutfia macam mana? Kalau untuk saya mengikuti kegiatan-kegiatan ini seru dan menyenangkan sekali ya, karena juga saya bisa meningkatkan tilawah-tilawah saya, irama-irama saya, serta juga saya juga bisa meningkatkan suara-suara saya juga. Oke, kalau untuk Bang Faiz? Saya mempunyai banyak teman dan sangat seru. Oh, seru, jadi banyak teman. Ya. Dan saya bisa meningkatkan public speaking saya. Public di depan speaking, orang-orang. Masya Allah udah ngerti public speaking. Ini Kak Nadia? Nadia? Nah, apa yang membuat Kak Nadia senang mengikuti eskul dan apa yang kira-kira perlu ditingkatkan ke depannya? Banyak yang lihat pas. Oh, senang ya ditonton, senang ya banyak. Ya, ini mungkin boleh kita tesin ya anak-anak Bu. Boleh, Lutfia boleh, Pak. selain senang tilawah gitu ketika tampil gitu kan, apakah juga memiliki hafalan yang bisa dicoba untuk mungkin 1-3 ayat kita pengen dengar suara tilawahnya itu yang tadi katanya mungkin jadi mengerti tata cara suaranya, intonasinya. Bisa dicoba surat apa gitu, silakan. Suara apa? Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik wa yaghfiru ma ومن يشرك بالله فقد
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa nih. Pantas jadi juara 1 nih ya. Memang apa namanya, suaranya, hafalannya bagus, tilawahnya bagus, sehingga magrosnya juga bagus gitu. Nah, kalau Bang Faiz sendiri gitu, dari prestasi yang sudah dicapai nih menjadi dai cilik, kemarin itu ketika tampil, apa yang disampaikan, motivasi apa yang disampaikan kepada Ju? Motivasinya itu mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Boleh disampaikan sedikit gitu tentang motivasi seperti apa yang disampaikan? Banyak anak-anak muslim yang tidak mengetahui nama-nama Nabi Muhammad dan nama-nama pahlawannya. Mereka tidak mengetahui nama keluarga Nabi Muhammad. Justru mereka lebih mengetahui nama keluarga artis, apalagi artis idolanya. Mereka lebih mengetahui nama tokoh film kartun. Jadinya mereka tidak bisa membedakan mana yang harus menjadi tuntunan dan mana yang harus menjadi tontonan. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak bisa membedakan orang yang baik dan mana orang yang jahat. Masya Allah. Jadi public speakingnya terlatih ya. Jadi ada ilmu yang disampaikan dengan public speaking, dengan intonasi suara yang memang sudah diatur ya. Itu belajarnya sama siapa itu Bang Faiz? Sama guru, sama miss-nya ya? Sama guru, sama diri sendiri juga. Sama diri sendiri juga, latihan ya di rumah ya gitu. Alhamdulillah Bang Faiz. Untuk apa namanya, tilawahnya juga suka ya? Suka juga ya. Baik. Nah, untuk Kak Nadia nih, 5 juz. Kita tes apa nih Bu Samsidar? Bu Samsidar yang ngetes atau saya nih? Boleh. Wow, saya. Juz berapa bisa dites ini? Juz 30 kita tes ya. Saya buka dulu apa namanya, aplikasi Al-Qur'an biar nggak salah nih bacanya gitu ya. Juz 30 bebas ya Nadia ya? Bebas ya. Bebas. Kita coba juz 30 ya. Kita ambil surat yang ke nih rahasia nih Nadia. Oke, kita ambil surat yang ke 80. Dimulai dari ayat yang pertama aja deh biar gampang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha
tazkirah faman syaa zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Oke, sadaqallahul azim. Luar biasa ini anak-anak kita SD Islam Hang Tuah ya. Pinter tilawah, pinter hafalan tahfiz Al-Qur'annya, bisa menjadi dai cilik dengan segudang prestasi yang sudah dicapai. Jadi bentuk-bentuk pengembangannya itu sudah diajarkan dari program-program yang ada di sekolah dan diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan perlombaan yang ada di berbagai tingkatan ya Bu ya, baik di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan. Iya. Ini Lutfia nanti sudah akan sampai tingkat kota ya? Yang bertiga ini nanti mungkin akan tingkat kota, Pak. Tingkat kota ya, mewakili yang kemarin Iya. Pak itu ya, Masya Allah luar biasa. Baik, Bu Ida, jika melihat kembali hasil atau dampak daripada program ini, apa sih pencapaian yang paling membanggakan nih? Selain piala kan memang itu bentuk visual yang bisa kita lihat, tapi yang paling membanggakan menurut Bu Samsidar atau perubahan positif yang paling terlihat pada siswa ini apa sih ketika mereka mengikuti kegiatan keagamaan? Yang pertama mereka bisa lomba ya, lomba tadi di jenjang lebih ini lagi di antar sekolah. Kemarin kan seluruh SD sebengkong Pak. Ada lebih 10 sekolah kemarin. Ya. Jadi mereka itu semakin semangat ya, semakin semangat, percaya dirinya luar biasa, tidak malu lagi. Dan selanjutnya mungkin daya saing kompetisinya itu juga bertambah. Masya Allah luar biasa. Jadi kepercayaan diri, Ya, itu yang berani penting, bersaing Pak. ya, Bersaing, dan ya, tampil di depan orang banyak sehingga tak merasa malu-malu lagi ya. Senang ya bisa tampil ya. Nadia lagi paling senang ya, sering tampil ya, dilihat banyak orang. Oke, terakhir nih buat adik-adik semua nih. Jika bisa menceritakan pertama tentang pengalaman yang paling berkesan, dan yang terakhir itu kira-kira ada nggak saran untuk program ekstrakurikuler yang di sekolah. Jadi ceritakan dulu pengalaman mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau pembelajaran agama di sekolah, dan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi di sekolah. Untuk Lutfia dulu. Kalau untuk pengalaman yang berkesan ya, saya karena mengikuti ekstrakurikuler tilawah ini, saya jadi bisa mengikuti lomba dengan percaya diri dan lebih berani melawan orang-orang, melawan orang-orang di luar sana, mengeluarkan semua bakat-bakat saya. Dan kalau misalnya saya bisa saran, saya ingin ekskul hadroh. Oh, ekskul hadroh, pengen ikut hadroh ya, belajar tambahan lagi ya, keterampilan baru. Kenapa kok mau hadroh tuh Lutfia? Karena kebetulan saya juga suka sama hadroh. Suka sama hadroh ya, jadi mau tambahan ekskul hadroh ya. Oke, untuk Semoga ya Pak. semoga ya, insya Allah kita segerakan ya. Dia Lutfia ya. Lutfia. Oke, kalau Bang Faiz sendiri? Faiz apa? Eskul tilawah. Ekskul tilawah itu apa tuh? Walaupun saya lombanya bukan di eskul tilawah, Ya. tapi saya di bidang yang lain, saya bisa menjadi percaya diri dan lebih berani tampil di depan banyak orang. Dan saran ekstrakurikuler lagi, saya ingin ada ekstrakurikuler dai cilik. Oke, pidato, Pak. ya Ya, karena sudah juara ya, jadi iya. kepingin supaya bisa explore dan meningkatkan lagi ya, scale up ya bahasanya, skillnya, luar speednya biasa. ya. Kalau Kak Nadia nih, apa pengalaman dalam mengikuti ekskul dan apa nih kira-kira yang ingin diberikan saran kepada sekolah? Ekskul hadroh. Ekskul hadroh yang ingin diadakan ya, pengen ikut. Terus apa pengalaman yang pernah didapat selama mengikuti ekstrakurikuler di sekolah? Bisa lebih Menghafal ya, jadi murojaahnya terus-terusan ya, jadi di rumah iya, di sekolah iya ya. Oke, luar biasa. Bu Ida dan adik-adik semua, terima kasih nih sudah sharing-sharing pengalaman gitu kan, dan selamat nih atas prestasi-prestasi yang Ini sudah pialanya, Pak. pialanya ya, ada piala juara 1 tilawah putri, ada juara 2 untuk tahfiz juz amma putri, ini Kak Nadia, dan ada juara 3 untuk dai cilik putra Bang Faiz ya. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan prestasinya ini tidak berhenti sampai di sini. Nanti kalau ada lomba-lomba lagi
Semangat untuk ikut ya. Oh, itu dia yang pasti support dari orang tua, support dari guru dan sekolah itu bisa membawa anak-anak kita mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Itu mungkin diskusi kita pagi hari ini kepada pemirsa setia Merah Putih Corner, inspirasi di setiap cerita. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Merah Putih Corner, inspirasi di setiap cerita.